Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang integrative advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mempercepat impian terwujud. Anda pernah punya suatu impian, kemudian melupakan begitu saja. Tiba-tiba suatu waktu impian itu terwujud dengan sendirinya. Itu karena Anda tidak terikat dengan keinginan tersebut sehingga tidak menghalangi prosesnya. Mewujud tetapi butuh waktu yang lebih lama. Bagaimana jika Anda punya impian tetapi mampu tidak terikat dengan keinginan, seolah-olah tidak bergantung kepadanya, tetapi itu selalu Anda pupuk dengan emosi atau perasaan positif yang kuat, itu akan mewujud lebih cepat. Semesta melampaui waktu yang kita kenal. Tetapi kita bisa membantu mempercepat proses untuk suatu impian itu mewujud. Tetapi seberapa cepat? Akan relatif dan bervariasi. Tetapi akan lebih cepat daripada kalau Anda tidak memperhatikan hal yang akan saya sampaikan ini. Karena hukum tarik-menarik menyatakan bahwa pikiran yang cocok akan saling tertarik. Juga pikiran yang cocok secara kolektif atau bersama bisa menjadi lebih kuat. Dan saat mereka menjadi lebih kuat, maka itu akan lebih dekat dengan manifestasi. Kemudian itu berbanding lurus dengan kekuatan emosi yang Anda timbulkan. Setiap Anda fokus pada sesuatu yang menjadi niat atau tujuan tertentu melalui hukum tarik-menarik yang terjadi adalah semakin banyak pemikiran yang relevan dengan tujuan tersebut akan ditarik. Dan Anda akan merasakan emosi positif yang lebih besar. Kita bisa mempercepat terwujudnya sesuatu dengan memberinya lebih banyak perhatian secara rutin. Dan hukum tarik-menarik akan mengurus sisanya dan mengirimkan kepada kita sesuai dengan subjek pemikiran dan vibrasi kita. Fokus atas niat atau tujuan yang dimaksud ialah fokus perhatian atau memberikan pemikiran terhadap suatu subjek pada saat yang bersamaan mengalami emosi positif. Saya ulangi. Fokus perhatian atau memberikan pemikiran terhadap suatu subjek pada saat yang bersamaan mengalami emosi positif. Ketika Anda memberikan perhatian pada suatu subjek dan Anda hanya merasakan emosi positif tentang hal itu, maka itu akan membantu mempercepat sesuatu itu datang ke dalam pengalaman Anda. Kadang-kadang kita mengetahui seseorang yang memiliki impian atau tujuan, sementara pada saat yang sama dia merasa ragu atau takut bahwa impian tersebut tidak akan tercapai. Dari sudut pandang semesta, tidak mungkin fokus meniatkan sesuatu sambil memiliki emosi negatif. Niat atau tujuan yang murni selalu disertai dengan emosi positif. Mungkin itulah sebabnya orang menghindari penggunaan kata ingin atau keinginan, karena keinginan menyiratkan semacam kekurangan. Karena orang menginginkan itu untuk sesuatu yang belum atau tidak ada padanya. Namun masalahnya bukan pada kata atau label itu sendiri, melainkan pada keadaan emosi yang diekspresikan saat menggunakan kata tersebut. Anda dapat mencapai kemanapun Anda ingin menuju, dari manapun Anda berada, tidak peduli di mana Anda berada atau bagaimana keadaan Anda saat ini. Hal terpenting untuk dipahami adalah keadaan mental Anda atau sikap Anda. Pada saat ini, itulah dasar dari apa yang Anda tarik atau alami. Jadi, hukum tarik-menarik yang kuat dan konsisten merespon segala sesuatu di semesta yang bergetar ini. Menyatukan orang-orang dengan getaran yang cocok, menyatukan situasi dengan getaran yang cocok, menyatukan pikiran dengan getaran yang cocok. Sesungguhnya segala sesuatu dalam hidup Anda, mulai dari cara berpikir hingga orang yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagaimana adanya.
Karena hukum tarik-menarik bekerja merespon sesuai dengan getaran yang cocok. Apalagi kalau daya magnet diri Anda sudah terbentuk. Apa itu daya magnet diri? Tadi sempat disinggung keadaan mental atau sikap Anda sebagai dasar dari apa yang Anda tarik atau alami. Pemikiran yang Anda pikirkan tanpa menimbulkan perasaan emosi yang kuat bukanlah daya magnet yang besar. Dengan kata lain, sementara setiap pikiran yang Anda pikirkan memiliki potensi kreatif atau daya tarik magnetis, tetapi bila pikiran dipikirkan bersama dengan perasaan emosi yang kuat adalah yang paling kuat. Tentu saja sebagian besar pikiran Anda tidak memiliki daya tarik yang besar. Karena pikiran kurang lebih mempertahankan apa yang telah Anda tarik. Jadi, misal, setiap hari Anda menyisihkan 10 atau 15 menit dengan sengaja memusatkan pikiran atas sesuatu untuk meningkatkan kondisi finansial dan lain sebagainya. Anda perlu membangkitkan emosi yang besar, kuat, penuh gairah, dan positif untuk menarik keadaan dan peristiwa ke dalam pengalaman hidup Anda yang sesuai dengan impian atau tujuan. Kalau ini Anda lakukan secara rutin dan konsisten, maka itu sudah hal yang luar biasa sebenarnya. Tapi jika ingin menggunakan daya magnet diri sebagai magnet uang, Anda mutlak perlu memiliki perasaan baik tentang uang dan memperlakukan uang dengan baik. Setelah itu ada beberapa tips yang pernah saya bahas tersendiri di playlist lain di channel ini. Di video melihat aura dengan mudah 7 menjadi magnet bagi uang. Silakan pelajari bagi yang belum, linknya sudah saya pasang di deskripsi. Bisakah berpikir negatif namun merasa positif? Apa mungkin memberi perhatian atau berpikir tentang sesuatu yang negatif tapi memiliki perasaan positif pada saat yang sama? Tentu saja tidak bisa. Saat Anda fokus sedikit saja pada pikiran negatif, Anda akan mulai merasakan sedikit emosi negatif, hal yang tidak diinginkan. Jadi jika Anda peka terhadap cara Anda merasakan dan ingin memiliki perasaan yang baik, Anda dapat mengubah pemikiran tersebut. Itu mudah untuk mengubahnya jika adalah pikiran, perasaan kecil dan emosi kecil. Akan jauh lebih sulit untuk berubah jika itu adalah pikiran besar. Dan oleh karenanya emosinya juga besar. Emosi akan proporsional dalam intensitas dengan jumlah pikiran yang telah Anda kumpulkan melalui hukum tarik-menarik. Semakin lama Anda fokus pada apa yang tidak diinginkan, itu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat pikiran itu untuk terwujud. Tapi sekali lagi, jika Anda peka terhadap emosi Anda sendiri, menjadi sadar, kemudian dengan cepat mengganti perhatian, mengubah fokus Anda terhadap subjek yang tidak diinginkan tersebut, Anda akan mulai merasa lebih baik dan akan menghentikan ketertarikan pada hal yang tidak diinginkan. Niat yang tercampur. Pikiran bawah sadar itu penuh dengan misteri dan rumit. Jika kita coba memahami proses yang terjadi dalam hubungannya dengan hukum tarik-menarik. Kumpulan niat yang ada tidak selalu murni. Untuk contoh kasus, kita menggunakan warna saja ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Menginginkan biru dan kuning, akhirnya mendapatkan hijau. Ketika Anda jelas tentang segala sesuatu yang diniatkan, Anda akan mendapatkan semua hasil yang Anda fokuskan. Namun, seringkali Anda tidak sepenuhnya seperti itu. Misal, Anda berkata, saya ingin warna biru dan saya ingin warna kuning. Tapi yang Anda hasilkan adalah hijau. Lalu Anda berkata, bagaimana yang datang warnanya hijau? Saya tidak bermaksud meniatkan warna hijau sama sekali. Tapi ketahuilah, itu datang keluar sebagai campuran dari niat lain. Anda hanya kurang menyadarinya. Tentu saja membaurnya warna biru dengan warna kuning menciptakan warna hijau. Jadi dengan cara yang serupa pada tingkat bawah sadar, ada campuran niat yang terus-menerus terjadi di dalam diri Anda. Tapi itu sangat kompleks, sangat rumit, sehingga mekanisme berpikir sadar Anda tidak bisa membereskan semuanya. Secara awam, melalui perasaan atau emosi yang membimbing, Anda perlu memperhatikan yang Anda rasakan, yakni bahwa Anda bisa membiarkan diri Anda tertarik pada hal-hal itu
yang terasa baik atau benar bagi Anda, sehingga Anda bisa menghindari perasaan yang Anda anggap negatif atau terasa tidak benar bagi Anda. Ketika Anda telah terlatih selalu mengklarifikasi niat Anda akan menemukan diri Anda menjadi lebih sadar, lebih waspada, termasuk saat berinteraksi dengan orang lain, mengetahui apakah mereka merasa positif atau negatif. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah pemirsa, itu bagian ke-75 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.